Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Bu Fikri. Iya, bagaimana kabarnya Pak Dade, Pak Hendra? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, baiklah. Di sini saya Fitri Aprilia sebagai observer, kemudian Pak Dade Irawan sebagai coach dan Pak Dade sebagai coach dan Pak Hendra sebagai coach. Baiklah, saya akan sedikit melakukan wawancara praobservasi yang akan dilakukan Pak Dade terhadap Pak Hendra. Baik. Langsung bisa kita mulai ya Pak Dade? Siap Bu Fitri, bisa Bu. Ya. Jadi yang pertama, persiapan apa Pak yang ini sudah Bapak persiapkan sebelum melakukan coaching dengan Pak Hendra? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaan. Jadi persiapan yang saya siapkan yaitu saya menyiapkan beberapa ini Bu ya, beberapa metode yang saya jalankan dengan alur tirta Bu, seperti tujuan umum, identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab Bu. Seperti itu Bu yang akan saya siapkan Bu. Oh iya Pak Dade, jadi Pak Dade menggunakan alur tirta ya Pak sebagai acuan ya Pak ya? Ya benar Bu, saya menggunakan acuannya sebagai menggunakan alur tirta menjadikan acuannya. Oh iya baik Pak. Kemudian dalam kompetensi coaching ini apa Pak? Kompetensi apa yang akan dikembangkan Pak? Yang akan saya kembangkan tentunya ada mendengar sebagai coach ya Bu ya. Saya akan mendengarkan aktif, kemudian melakukan pertanyaan berbobot, dan tentunya saya akan memberdayakan kunci saya Bu. Seperti itu Bu. Baik Pak, jadi ada banyak ya Pak kompetensi yang akan dikembangkan, berarti tadi jadi dari melakukan pertanyaan berbobot dan sebagainya ya Pak ya. Kemudian kompetensi mana yang akan dikembangkan Pak? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan, saya mau pilih satu, yaitu saya akan mengarah ke pertanyaan berbobot Bu. Oke baik, pertanyaan berbobot berarti yang akan dikembangkan ya Pak ya. Dari Benar Bu. kompetensi pertanyaan yang berbobot tadi, kira-kira indikator apa, indikator tercapaian apa yang akan Bapak kembangkan, Pak? Indikatornya seperti apa? Terima kasih Bu. Jadi dari kompetensi pertanyaan berbobot, indikator yang bisa selalu saya kembangkan adalah tentunya saya bisa selalu mengajukan pertanyaan terbuka terhadap kunci saya ya. Kemudian pertanyaan tersebut berasal dari mendengarkan aktif begitu Bu Fitri. Oh, jadi dari awalnya mendengarkan aktif, kemudian indikator yang akan Bapak kembangkan itu bisa mengajukan pertanyaan terbuka ya Pak ya? Dengan Benar Bu coaching. Fitri, seperti itu Bu. Oke, kalau begitu Harapan. kita mungkin kita bisa besok ya Pak ya, bisa bertemu langsung secara tatap muka langsung untuk melakukan coaching, dan selamat melaksanakan coaching dengan Pak Hendra ya Pak Dade. Mungkin cukup Siap, Bu. sekian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempraktekkan praktek coaching, saya sebagai observer, kemudian Pak Hendra sebagai coaching, Pak Dade sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Pak Hendra, silakan duduk Pak. Maaf Pak Dade, Ya. lagi sibuk nggak Pak? Oh enggak, Pak Hendra lagi santai. Monggo Pak, duduk. Baik Pak, kalau Bapak lagi nggak sibuk, saya pengen mengganggu atau meminta waktunya sebentar Pak. Kebetulan saya hari ini lagi free Pak. Saya kebetulan sudah baru selesai mengerjakan tugas. Monggo Pak Hendra, ada yang bisa dibantu? Iya Pak, sebenarnya ada sedikit permasalahan terkait tentang pembelajaran siswa di kelas Pak. Oh, jadi Pak Hendra sini pengen bercerita tentang apa tadi? Permasalahan siswa di kelas Pak. Siswa di kelas. Kalau saya boleh tahu permasalahan apa itu Pak Hendra? Iya Pak, jadi di beberapa
pertemuan pembelajaran mata pelajaran saya amati ada beberapa siswa yang tidak aktif Pak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya berikan. Jadi sebagian mereka ada yang asik ngobrol, sebagian mereka ada yang tertidur, juga sebagian mereka tidak fokus pada pembelajaran, justru fokus dengan hal lain Pak. Jadi sekarang situasinya seperti itu ya Pak ya? Ya betul sekali Pak. Jadi anak-anak itu asik dengan dirinya sendiri ya? Aktivitasnya masing-masing di dalam kelas Pak. Menurut Pak Hendra, apa nih yang mempengaruhi hal itu Pak? Kalau menurut saya, mungkin saya belum maksimal Pak dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya sejauh ini masih banyak memberikan tugas seperti diskusi, kemudian dengan metode ceramah, itu dengan tanpa saya memperhatikan minat dan juga kompetensi mereka masing-masing Pak. Itu yang mempengaruhinya ya menurut Pak Hendra. Nah seperti itu yang mempengaruhi mereka kurang aktif ya menurut Pak Hendra ya? Betul sekali Pak. Oh iya Pak Hendra. Terus Dim, saya mau tanya nih Pak Hendra, situasi yang diinginkan Pak Hendra itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Jadi saya ingin semua siswa itu aktif terlibat dalam pembelajaran. Sementara untuk pembelajaran berdiferensiasi sendiri saya belum banyak menguasai Pak. Jadi saya ingin belajar lebih banyak tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oh begitu. Jadi Pak Hendra ini pengen lebih dalam lagi mengetahui diferensiasi bahwa ya peserta didiknya aktif Pak. Wah bagus sekali Pak, luar biasa Pak ya. Terus menurut Pak Hendra nih yang bisa membuat hal itu terjadi terwujud itu apa kira-kira Pak Hendra? Saya harus belajar lagi Pak. Saya lagi mencari rekan guru yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut dan itu berhasil. Mungkin Bapak bisa tahu siapa rekan gurunya atau mungkin Pak Dadek sendiri yang menguasai pembelajaran berdiferensiasi itu Pak. Wah tepat sekali kita ngobrol gini Pak Hendra ya. Wah kebetulan menurut Pak Hendra pengennya sama siapa nih kalau untuk pembelajaran diferensiasinya Pak? Ya. Jadi saya sempat juga Pak keliling ke beberapa kelas dan memperhatikan kondisi pembelajaran di dalam kelas yang dilakukan rekan-rekan guru. Yang saya amati kelas yang paling aktif itu kelasnya Bu Fitri Pak. Kelas Bu Fitri. Kelas Bu Fitri. Jadi saya pengen tahu sebenarnya apa rahasia atau pembelajaran berdiferensiasi yang seperti apa yang Ibu Fitri terapkan sehingga semua siswanya saya amati semuanya aktif Pak, tidak ada yang dengan aktivitasnya sendiri. Bagus sekali. Berarti Pak Hendra sampai sempat mengamati kelasnya Bu Fitri Pak ya? Betul sekali Pak. Dan di kelas Bu Fitri itu pembelajarannya ternyata sangat aktif semua. Saya perhatikan semua siswa terlibat dalam pembelajaran. Kemudian saya amati juga tidak sama pembelajaran yang dilakukan dalam beberapa kelompok siswa itu. Nah itu saya belum tahu banyak Pak bagaimana metodenya. Wah, berarti Pak Hendra sudah menemukan berarti orang yang tepat nih kayaknya untuk melakukan pembelajaran terkait pembelajaran diferensiasi ini Pak Hendra. Iya Pak, tinggal saya nanti cari waktunya Bu Fitri saya bisa tanya jawab tentang pembelajaran diferensiasi. Nah jadi untuk rencana tujuannya kira-kira apa Pak untuk melaksanakan mencapai tujuan tersebut Pak? Untuk mencapai tujuan tersebut mungkin untuk pertama saya menemui Bu Fitri dulu Pak untuk mencari waktu kapan saya bisa dan Bu Fitri bisa punya waktu yang sama-sama untuk saling belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Seperti itu. Bagus tuh, berarti tinggal janjian sama Bu Fitri untuk melakukan kolaborasi Pak ya? Betul Pak. Sangat bagus sekali Pak, memang kita nih janjikan kan untuk kolaborasi Pak ya. Kalau menurut saya sangat bagus, tinggal Pak Hendra menentukan untuk Bu Fitri. Kira-kira kapan itu Pak?
saya akan menemui Bu Fitri untuk menentukan waktu kami bisa lebih jauh. Berarti dalam waktu dekat ini Bapak akan mendukung ini Pak ya? Betul Pak. Untuk melakukan pembelajaran diferensiasi Pak. Betul. Sekaligus mungkin saya juga akan meminta izin waktu Bu Fitri masuk kelas dan menerapkan pembelajaran tersebut. Saya ingin lihat langsung prakteknya seperti itu. Wah, bagus sekali. Saya kira Bu Fitri juga pasti akan sangat senang Pak ya untuk melakukan hal seperti itu. Kebetulan Bu Fitri juga kan guru penggerak angkatan 9 Pak. Pasti dia sangat senang membantukan sejawatnya Pak. Kemudian dari obrolan kita dari awal sampai akhir, kira-kira udah ketemu belum nih Pak solusi yang Bapak hadapi ini Pak? Ya, saya ketemu Pak itu tentang rencana saya tadi. Ya tinggal nanti bagaimana saya terus belajar dari Bu Fitri atau mungkin dari teman-teman yang lain, dan juga saya harus bisa praktek sampai berhasil. Iya. Seperti itu Pak. Nah terus Pak, kira-kira nih nanti kan sudah ketemu Bu Fitri, komitmen apa nih? Komitmen apa Pak? Atau rencana komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk peserta didik Bapak? Saya berkomitmen untuk terus bertanya dan belajar Pak. Kalaupun ada workshop tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya akan ikuti Pak. Nah setelah pembelajaran diferensiasi nanti pasti tentunya ada aksi ya Pak ya? Iya. Rencana ada Pak, mau ada aksi tuh Pak ya? Ya, saya akan segera melakukan aksi setelah metodenya saya kuasai Pak. Ya Pak, sangat luar biasa Pak Hendra. Jadi dari obrolan kita ini masih ada kendala nggak Pak? Sejauh ini saya sudah mendapat pencerahan Pak, dan saya siap melakukan langkah-langkah yang kita obrolkan tadi, dan saya sangat tertantang sekali Pak bagaimana siswa itu bisa seluruhnya aktif, dan yang pasti mereka itu memahami tentang materi yang saya berikan. Itu luar biasa Pak Hendra ya. Jadi sekarang lebih semangat lagi Pak Hendra ya? Betul Pak. Iya. Kira-kira ada lagi Pak Hendra? Sepertinya sudah cukup Pak. Sudah cukup ya Pak ya? Iya. Ya alhamdulillah dari diskusi kita, alhamdulillah Pak Hendra sudah menemukan solusi ya Pak ya. Betul Pak. Saya berharap Pak Hendra lebih semangat lagi mengajarnya, lebih antusias lagi mencari strategi barunya Pak. Nanti habis ini ya bagus Pak ngobrol sama Bu Fitri seperti itu, dan semoga berjalan dengan sesuai rencana Pak Hendra ya Pak ya. Baik Pak. Oke. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak Hendra. Iya Pak Hendra. Caranya. Monggo Pak. Sukses selalu Pak. Iya, selamat siang Pak Dade. Siang Bu Pak Fitri. Hendra. Wow. Ya. Jadi alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi ya Pak Dade, dan alhamdulillah Benar Bu. coaching kita yang sudah dilakukan selaku saya sebagai observer sudah berjalan dengan baik dan lancar. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dengan Pak Dade selaku coach. Yang pertama, kemarin coaching yang sudah kita lakukan alhamdulillah sudah cukup baik menurut saya, sudah cukup lancar. Sudah inilah kalau misalnya dikasih nilai itu sudah dari rentang 1 sampai 10 bisa udah 8 lah ya Pak, atau 9 lah bahkan, sudah cukup baik. Ada beberapa pertanyaan ya Pak yang mau saya tanyakan. Yang pertama, Baik Bu. apakah indikator yang sudah Bapak rencanakan kemarin, yang akan Bapak kembangkan kemarin itu ketika coaching kemarin sudah tercapai Pak? Baik, terima kasih Bu Fitri. Kalau menurut pengamatan dan analisis saya sesuai dengan coaching yang saya praktekkan kemarin, ya Bu, jawabannya tentunya menurut saya itu sudah tercapai karena saya sudah mencoba untuk menggali pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif dengan coach yang melakukan coachingnya ya Bu ya. Saya sebagai coachnya di situ. Gitu Bu. Iya, ya memang betul Pak Dade. Saya juga melihat sebagai observer kemarin sudah cukup bagus ya Pak, sudah bagus. Kemudian kalau boleh tahu saya
Bapak catatan-catatan apa Pak yang didapat dari Pak Hendra ketika melakukan coaching kemarin? Catatan-catatan yang saya dapat dari Pak Hendra tentunya banyak sekali ya, bahwasanya memang praktek coaching ini sangat membantu gitu untuk seseorang yang memang dihadapkan suatu masalah dan bagaimana dia menemukan solusinya sesuai dengan pemikirannya sendiri. Iya betul. Tentunya kita sebagai coachnya harus bisa berinteraksi secara baik, mendengarkan aktif, membuat pertanyaan berbobot sehingga menimbulkan jawaban-jawaban dan solusi dari coach itu sendiri gitu Bu. Gitu. Iya betul. Jadi sebagai pendengar yang baik begitu ya Pak ya. Jadi Benar, Bu. kompetensi apa Pak setelah Bapak melakukan coaching ini yang perlu dikembangkan lagi? Tentunya yang saya kembangkan kalau tadi saya yang pertama yaitu saya mendengarkan aktif. Jadi saya memilih kompetensi saya akan coba untuk ke mendengarkan aktif mungkin ya Bu ya, lebih ke mendengarkan aktif gitu. Karena tadi yang saya terapkan itu dalam melakukan pertanyaan berbobot, mungkin kompetensi selanjutnya itu yang akan saya kembangkan Bu. Oh iya Pak. Kemudian kalau itu kan yang akan Bapak kembangkan lagi mendengar aktif ya Pak ya. Kalau kompetensi yang ingin Bapak pertahankan itu apa Pak? Yang sudah baik menurut Bapak yang harus dipertahankan? Gimana? Yang kompetensi yang ingin saya pertahankan ya Bu ya. Iya. Tentunya kompetensi yang ingin saya pertahankan yaitu tadi ya seperti yang sudah saya jalankan, yaitu dengan praktek coaching, yaitu dengan memberikan pertanyaan berbobot. Itu tentunya saya akan memberikan lebih ke ini ya seterusnya gitu, bertahapnya saya akan mempertahankan itu gitu. Oh iya, jadi Bapak akan pertahankan kompetensi yang pertanyaan berbobot dan akan mengembangkan kompetensi menjadi pendengar yang baik tadi ya Pak ya. Ya terima kasih Pak Hendra, Pak Dade sudah melakukan coaching kemarin. Semoga apa yang sudah kita lakukan ini berguna untuk kita selanjutnya ya Pak. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.